Gas, kalian pernah ngerasa nggak kenapa perjalanan pulang itu suka terasa lebih cepat dibandingkan saat kita pergi? Ya padahal kita itu touring melewati rute yang sama gitu antara pergi sama pulangnya. Nah, ternyata semua itu bukan cuma perasaan, tapi ada penjelasan secara ilmiahnya juga, guys. Sampurasun, guys. Apa kabar kalian semuanya? Balik lagi sama channel Sarang Semut Adventure. Jadi pada video kali ini saya akan kasih tahu alasan kenapa perjalanan pulang itu suka terasa lebih cepat dibandingkan saat kita pergi, guys. Ya walaupun kita touring itu melewati rute yang sama gitu antara pergi sama pulangnya. Nah, sebelum lanjut ke topiknya, buat kalian yang baru masuk ke channel ini jangan lupa untuk subscribe, karena di channel ini selain menjadi tempat dokumentasi perjalanan touring saya, channel ini juga akan membahas tips dan trik seputar dunia touring, juga seputar dunia otomotif lainnya, terutama kendaraan roda 2. Oke, lanjut. Karena saking penasarannya, kok bisa sih perjalanan pulang itu suka terasa lebih cepat dibandingkan saat kita pergi? Akhirnya saya mencari beberapa artikel yang membahas tentang fenomena ini, guys. Nah, setelah membaca beberapa artikel, ternyata ada beberapa alasan dan beberapa kesamaan yang ya dirasa cukup logis dan hampir sama dengan apa yang saya alami selama ini, guys. Nah, guys, jadi menurut para peneliti itu, pada saat kita pergi ke tempat yang baru, pergi touring ke tempat yang baru, otomatis kan kita melewati jalan yang baru juga. Nah, pada saat kita pergi, otomatis kita itu belum mengenal situasi sama kondisi yang bakalan kita temukan nanti di jalan kan. Nah, pada saat itu juga otak kita itu akan cenderung lebih fokus gitu untuk berusaha untuk mengenal lingkungan atau ya mengingat-ingat perjalanan selama kita pergi, guys. Jadi contohnya gini, anggap kita dari Bandung itu belum tahu jalan ke Pangandaran itu kayak gimana gitu. Walaupun di Google Map udah ketahuan gitu, kita bakalan ngelewatin Nagreg, terus Malangbong, terus misalkan Banjar. Tapi kita nggak tahu gitu, dari Nagreg ke Limbangan itu kita bakalan lewatin apa aja sih gitu. Analoginya kayak gini, saat kita jalan ngelewatin pasar di Limbangan gitu. Nah, ternyata abis pasar itu ada pertigaan nih. Oh, ada pertigaan, kita harus belok kanan gitu. Nah, maju dari pertigaan belok kanan. Oh, abis pertigaan ini ternyata ada bundaran gitu. Nah, pada saat otak kita lebih fokus untuk mencerna perjalanan itu, otomatis kita akan merasa lebih lama gitu, guys. Nah, sedangkan saat kita pulang, itu akan terasa lebih cepat itu karena kita setidaknya ada hal yang diingat gitu selama perjalanan pergi kemarin gitu. Makanya kalian pernah ngerasa nggak kalau misalkan pas lagi jalan gitu, oh ternyata udah ada di bundaran ini nih gitu. Maju, oh ternyata udah sampai ke jembatan ini nih gitu. Nah, jadi pada saat pulang itu otak kita nggak memerlukan fokus lagi gitu untuk mencerna lingkungan gitu. Nah, dari situ makanya pada saat pulang itu akan terasa lebih cepat gitu dibandingkan saat pergi kemarin. Jadi contoh sederhananya kayak gini lah. Kalau misalkan kita pada saat kita sekolah yang memerlukan fokus lebih itu kayak misalkan matematika lah. Mayoritas pelajar itu cenderung lebih gimana gitu sama pelajaran matematika yang memerlukan fokus lebih. Itu makanya terasa lebih lama gitu. Aduh, pelajaran matematika kok lama banget gitu kan. Berbeda dengan saat kita belajar pelajaran olahraga gitu kan, yang ya kita anggap kita tahu volley itu kayak gimana meskipun kita nggak terlalu mahir gitu volley itu kayak gimana. Terus kita tahu passing sepak bola itu kayak gimana meskipun kita nggak terlalu jago. Makanya terasa lebih cepat gitu kan. Oh, kok pelajaran olahraga lebih cepat sih gitu kan dibandingkan pada saat kita belajar matematika gitu. Nah, ternyata itu terpengaruh sama
kinerja otak kita gitu yang memerlukan fokus yang lebih ekstra lagi. Nah, selain karena otak kita yang terlalu fokus pada saat kita pergi gitu untuk mencerna situasi sama kondisi perjalanan pada saat kita pergi touring, ternyata faktor lain yang mempengaruhi kita merasakan lebih lama itu karena kita terlalu khawatir atau bahkan terlalu berekspektasi lebih mengenai masalah waktu gitu. Jadi kalau misalkan kita cek di Google Maps, misalkan dari Bandung ke Pangandaran itu butuh waktu 5 jam gitu. Nah kan kita jadi berekspektasi, kalau misalkan pergi jam 7 dari Bandung, paling jam 12 nanti udah nyampe gitu kan. Jam 1 juga udah nyampe gitu. Tapi Google Maps nggak pernah tahu gitu pada saat di jalan itu akan ada banjir, atau misalkan ada longsor, atau misalkan ada hambatan lain gitu. Nah, karena kita dari awal udah berpatokan 5 jam itu, akhirnya kita selalu ngecek jam gitu, ngecek waktu gitu. Kok udah 2 jam baru sampai Limbangan, kok udah 3 jam baru sampai Tasik gitu. Nah, jadi karena seringnya bolak-balik kita lihat jam, akhirnya kita lebih merasa kok perjalanannya lebih lama gitu dibandingkan pada saat kita pulang. Jadi kalau misalkan pada saat kita pulang itu kita kan nggak terbebani waktu tuh. Nah, jadi kenapa perjalanan pulang itu suka terasa lebih cepat itu karena ya kita nggak terbebani masalah waktu gitu. Masa bodoh kalau misalkan mau sampai ke rumah maghrib juga nggak apa-apa gitu. Karena kita nggak terlalu memperhitungkan waktu juga. Nah guys, jadi sekarang udah tahu ya kenapa sih alasannya perjalanan pulang itu suka terasa lebih cepat dibandingkan saat kita pergi. Nah kalau misalkan kalian punya pendapat lain tentang fenomena ini, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Untuk kalian yang punya pertanyaan atau misalkan ada hal-hal lain yang menurut kalian cukup menarik untuk kita bahas di sini, silahkan tulis juga di kolom komentar. Tetap terus pantengin channel Sarang Semut Adventure. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hayu gaskeun!